sudah siap berangkat sekolah? Tinggal pakai sepatu, Mah. Oke, cepetan. Oh iya, payungnya jangan lupa. Lo ngapain pakai payung? Makan cuaca di luar cerah. Nih, sekarang cerah, tapi nanti siang bisa jadi hujan. Sekarang kan musim hujan, jadi lebih aman kamu bawa payung ya, biar nggak kehujanan, terus nanti nggak sakit kalau kehujanan. Oke, Mah. Nih berangkat ke sekolah dulu ya. Oke, hati-hati di jalan ya. God bless you. Bye, Mah. Bye. Hati-hati ya. Iya. Mah, Meme pulang. Buka pintunya dong. Ya, tunggu sebentar. Ayo masuk. Gimana? Kehujanan nggak kamu? Enggak, kan bawa payung. Oh iya ya, tadi untung bawa payung, puji Tuhan nggak kena hujan. Yuk ganti baju, terus kita makan. Nah, adik-adik, kalian sudah melihat ya teman kita tadi menuruti perintah mamanya, ya. Nah, coba di sini, siapa yang menuruti perintah orang tuanya? Angkat tangan. 1, 2, 3, 100, 200. Wah, banyak sekali. Losa senang sekali adik-adik menuruti perintah orang tuanya. Nah, hari ini Losa mau bercerita tentang Bapak Abraham yang juga menuruti perintah Tuhan. Bahan cerita diambil dari Kejadian 11 ayat 27 sampai pasal 12 ayat 10, lalu Kejadian 15. Bapak Abraham adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Ia lahir di kota Ur di Kasdim. Tetapi di masa tuanya, Abraham dan istrinya, Sarah, tinggal di Haran. Satu hari, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Usia Abraham saat itu sudah tua adik-adik, sudah 75 tahun. Tetapi Abraham percaya dan taat kepada Tuhan. Dengan rela hati, ia pergi meninggalkan kota Haran menuju tanah Kanaan. Ia meninggalkan semua teman-temannya, meninggalkan semua sanak saudaranya. Abraham membawa istrinya, ayahnya, sepupunya, serta semua harta bendanya, kambing, domba-domba, dan pelayan-pelayannya. Dari tanah kelahirannya di Ur Kasdim, Abraham pindah ke Haran, dan akhirnya Tuhan meminta Abraham pindah ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Setelah sekian lama berjalan, sampailah Abraham di tanah Kanaan. Di suatu tempat di dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Abraham memandang negeri yang dijanjikan Tuhan itu. Ia melihat bahwa di negeri itu banyak sekali orang-orang berdosa yang belum percaya dan tidak taat kepada Allah. Tetapi Abraham bersyukur, memuji Allah, dan mendirikan mezbah di situ, karena dia tahu bahwa Allah pasti akan menyertainya. Setelah itu, Abraham dan rombongannya berjalan lagi, pindah dan memasang kemahnya di dekat Betel. Sekali lagi, Abraham membuat mezbah dan menyembah serta memuji Allah, karena Allah sudah menyertai perjalanannya. Di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, Abraham dan rombongannya
juga menemui kesulitan seperti adanya bencana kelaparan. Tidak ada makanan yang bisa dimakan di tanah Kanaan. Anak-anak menangis, ternak-ternak juga banyak yang mati kelaparan. Karena tidak adanya makanan, akhirnya Abraham dan keluarganya harus pindah ke Mesir untuk mencari makanan di sana. Di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi Abraham tetap beriman kepada Tuhan dan percaya akan janji-janji dan penyertaan Tuhan. Tuhan akan menyertainya di masa sulit maupun di masa yang mudah. Tak lama tinggal di Mesir, Abraham dan rombongannya kembali lagi ke tanah Kanaan. Satu kali, datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abraham. Aku akan menyertai engkau. Abraham menjawab, Ya Tuhan Allah, apa yang akan Engkau berikan kepadaku? Aku sudah tua, dan sampai sekarang aku belum mempunyai seorang anak pun. Lalu Allah membawa Abraham keluar dari kemahnya, dan Allah berfirman, Coba kamu lihat ke langit dan hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Keturunanmu akan sebanyak bintang di langit. Aku juga akan memberikan tanah Kanaan ini kepada keturunanmu. Dari sungai Mesir sampai sungai Efrata. Abraham percaya kepada janji Allah. Dia percaya Allah akan menepati janjinya. Suatu hari nanti, dia akan memiliki anak dan bangsanya akan menjadi bangsa yang besar. Adik-adik, kita sudah melihat bahwa Bapak Abraham taat kepada perintah Tuhan dan juga dia percaya kepada janji-janji Tuhan kepadanya. Di tengah-tengah kesulitan saat menuju tanah Kanaan, Bapak Abraham melihat betapa Tuhan sudah menyertainya dan juga rombongannya. Dan dia yakin bahwa janji Tuhan pasti akan ditepati. Adik-adik, kita juga belajar dari Tuhan Yesus yang mau percaya dan taat kepada perintah Bapa. Sehingga adik-adik, sehingga Tuhan Yesus mau mati di kayu salib buat menebus dosa-dosa kita semua. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus belajar. Kita mau percaya dan taat kepada perintah Tuhan. Supaya apa adik-adik? Supaya kita mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Adik-adik, tahukah bahwa ada perintah Tuhan yang harus kita lakukan? Dalam Kolose 3 ayat 20 mengatakan, Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, apakah adik-adik sudah mentaati papa dan mamanya? Nah, di sini siapa suka main game? Gak mau berhenti main gamenya. Main terus. Disuruh belajar gak mau. Disuruh makan gak mau. Karena apa? Maunya main game terus. Nah, jika papa dan mama kalian bilang, ayo cepet stop mainnya. Kalian harus menuruti ya perintah papa dan mama ya adik-adik ya. Stop main game. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-17, firman Tuhan berkata apa adik-adik? Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Nah, apakah adik-adik sudah berdoa dan bersukacita? Dosa yakin, kalian pasti sudah berdoa. Ya kan? Setiap hari pasti berdoa ya. Bagaimana dengan bersukacita? Nah, saya mau tanya nih di sini, siapa yang suka atau mungkin pernah marah-marah? Marah-marah karena keinginannya gak dipenuhin. Misalnya kalian minta beli mainan. Mama, aku mau mainan itu dong. Atau mungkin, Papa, tolong beli itu dong, aku suka deh. Tapi Mama dan Papa tidak belikan. Terus kalian marah-marah. Kalian cemberut, sepanjang hari cemberut. Apakah boleh? No, big no. Gak boleh ya adik-adik ya. Sebagai anak Tuhan, kita harus tetap bersukacita. Walaupun apa? Walaupun gak dibeliin mainan. Tidak boleh marah-marah. Kita harus tetap bersukacita. Kenapa adik-adik? Karena Papa dan Mama pasti punya alasan tertentu. Kenapa kalian tidak diberikan mainan? Jadi ingat, Tuhan bilang apa? Berdoa dan juga harus bersukacita. Dosa percaya adik-adik adalah anak-anak yang baik dan pintar.
semuanya menurut kepada perintah papa dan mama. Tuhan Yesus pasti senang loh adik-adik loh sama kalian. Kenapa? Karena adik-adik anak yang baik dan juga mau menurut dan taat kepada perintah Tuhan dan juga pada orang tua ya. Yuk kita mau berdoa ya adik-adik ya. Kita penyertaan Tuhan. Mari semuanya buka tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh baik kepada kami. Kami butuh Engkau Tuhan, tolong pimpin kami supaya kami boleh menjadi anak yang baik, percaya dan taat kepada perintah Tuhan. Tuhan Yesus tolonglah kami juga pada saat ini COVID mulai banyak lagi Tuhan. Kami mau Tuhan menolong kami, Tuhan melindungi kami dan juga keluarga kami. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 14 ayat 21a. Barang siapa memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yohanes 14 ayat 21a. Barang siapa memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Untuk aktivitas minggu ini, langsung meminta tolong pada adik-adik membuat video. Jadi kalian membuat video melakukan perintah orang tua. Misalnya mama bilang tolong bantu misalnya membantu bereskan mainan. Nah, pada saat kalian membereskan mainan, minta tolong mamanya videoin. Kemudian videonya kirim ke langsung masing-masing. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Sampai di sini sekolah minggu kita hari ini. Ketemu lagi minggu depan ya adik-adik ya. Tetap semangat dan percaya kepada Tuhan Yesus. God bless.